2022. Sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk mempersiapkan diri kita menjalani 3 hal yang penting. Pertama, bersiap memasuki tahun yang baru 2023. Kedua, bersiap menjalani pelayanan Alpha Center yang baru di tahun 2023. Dan yang ketiga, bersiap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa pentingnya persiapan? Persiapan adalah kata kunci untuk sebuah keberhasilan. Tanpa persiapan, semua pekerjaan kita adalah sembarangan dan asal-asalan saja. Persiapan akan membuat seseorang lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Makanya, sebelum melakukan apapun, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya, dibutuhkan persiapan yang matang. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya. Persiapan memang seringkali menyita waktu yang cukup lama. Namun dengan adanya persiapan matang, maka kesuksesan akan terbuka lebar. Ada pepatah mengatakan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya persiapan. Sebuah kesuksesan di masa depan akan kita raih bersama ketika kita sepakat menjalani proses persiapan. Karena itu, mari jemaat Tuhan, persiapkan diri Anda memasuki bulan persiapan ini. Percayalah, persiapan ini akan membawa Anda menuju kemajuan, keberhasilan, dan kemenangan yang besar. Selamat datang di bulan persiapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Saya berharap setiap saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita pekan ini. Bersatu hati, mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada dan berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebelum kami memulai, kami minta anugerah-Mu untuk mengurapi kami, sehingga lewat pengurapan-Mu kami diberi pengertian, diberi hikmat untuk memahami dan mengerti firman, dan tentunya supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah materi kami, firman Tuhan yang diberitakan hari ini, supaya sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga lewat kebenaran-Mu nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk small group kita pekan ini adalah awas. Waspadalah terhadap ragi kemunafikan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Meresponi firman Tuhan ini, saya ingin mengajak setiap Anda kali ini untuk memperhatikan sebuah pesan penting yang diberitakan Tuhan buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap ragi. Perhatikan, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saya ingin menggarisbawahi 2 kata penting ini. Di sini dituliskan kata ragi dan yang kedua adalah Farisi. Dalam Alkitab kita belajar Farisi adalah sebuah sekte Yahudi yang dalam pengajarannya mereka lebih mementingkan penampilan rohani dibandingkan dengan mempraktekkan kebenarannya. Farisi adalah kelompok yang lebih mengedepankan penampilan luar dibandingkan penampilan dalam atau penampilan rohani atau kehidupan rohani. Sehingga orang Farisi ini merupakan sebuah sekte yang menyimpang, yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda lihat dalam pengajaran Tuhan Yesus, Tuhan paling sering menentang orang-orang Farisi ini.
Karena mereka suka berdiri di tempat-tempat penting, tapi kelakuan dan karakter hidup mereka tidak menjadi teladan. Ini Farisi. Sedangkan ragi. Dalam Alkitab, ragi seringkali dipakai Tuhan untuk memberitahukan kepada kita tentang pengaruh, ya, atau pengajaran tertentu. Kamus Alkitab mencatat ragi dipakai untuk mengkiaskan sebuah pengajaran yang busuk. Ragi punya kemampuan untuk mengkamirkan atau mengembangkan sebuah adonan. Kita semua tahu fungsi umum daripada ragi. Ragi adalah zat yang digunakan dalam pengolahan bahan makanan yang menyebabkan makanan itu atau bahan makanan itu menjadi berfermentasi atau mengalami pembusukan. Nah, secara kiasan, ragi yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab ini menggambarkan sesuatu yang kecil, tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Saya ingin Anda memperhatikan kalimat ini. Ragi secara kiasan itu ditunjukkan oleh Alkitab sebagai sesuatu yang kecil, tidak kelihatan, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, apa pesan pentingnya dari pelajaran hari ini? Mari kita mulai dengan membaca di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 bagian B saja. Sama-sama kita baca 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Ya, dari sini kita mendapatkan sebuah pesan penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hati-hati dengan hal-hal kecil yang bisa merusak dan mempengaruhi perilakumu yang baik menjadi buruk. Saudara, Anda mesti ingat bahwa Anda dan saya itu dulunya orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kita rusak, hidup kita hancur. Tapi karena anugerah Tuhan sekarang kita diselamatkan. Kita percaya Tuhan dan kita bersyukur. Bukan hanya hidup dan karakter kita diubahkan, tapi kita memiliki sebuah harapan. Kelak ketika kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan di surga. Amin. Tapi Alkitab berkata, hati-hati dengan hal-hal kecil yang bisa merusak dan mempengaruhi perilakumu yang baik, kemudian berubah menjadi buruk. Hal-hal kecil yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini bisa jadi sebuah ucapan, sebuah pandangan, sebuah komunikasi, sebuah perkataan yang Anda terima, Anda dengar dari sahabat-sahabatmu. Dan tentu saja ini bisa mempengaruhi, bahasa lainnya bisa merusak semua adonan kehidupanmu yang sudah baik. Coba sejenak kita renungkan. Hidupmu sampai dengan hari ini tentu sudah mengalami ada banyak perubahan. Tapi pernah enggak engkau bayangkan dalam pertemuanmu, dalam pergaulanmu, dalam pertemananmu, dalam waktu yang singkat ini, ada enggak perubahan? Ada enggak sesuatu yang berubah dalam hidup saudara? Dulu semangat, sekarang menjadi drop. Dulu takut akan Tuhan, sekarang mulai diam-diam berkurang takutnya. Dulu menghormati akan hadirat Tuhan, sekarang diam-diam mulai berkurang. Dulu suka baca Alkitab, sekarang diam-diam mulai berkurang. Dulu suka menyembah, sekarang diam-diam. Ingat, mungkin ada hal-hal kecil yang telah merusak dan mempengaruhi kehidupan Anda. Saya ingin katakan bahwa Anda adalah orang yang sudah dikuduskan. Anda sudah dibentuk, Anda dipilih, Anda sudah dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam satu lingkungan yang spesial bagi kemuliaannya. Tapi ingat, Anda bisa kamir, Anda bisa rusak, Anda bisa terfermentasi, atau Anda bisa mengalami sebuah pembusukan oleh karena hal-hal kecil.
ragi kecil yang tanpa sadar Anda terima, Anda dengar, dan mungkin juga Anda lihat. Coba perhatikan, ragi ini kecil, tapi sangat mempengaruhi hidup Anda. Anda mungkin tanpa sadar Anda membuka telinga kepada teman-temanmu yang sebenarnya kau tahu dia nggak baik, tapi kau buka telinga. Ingat, kecil sangat mempengaruhi hidup Anda. Mungkin juga tanpa disadari Anda mulai membuka celah, Anda membuka YouTube, Anda buka sosmed. Kecil Anda mulai buka-buka, penasaran, dengarkan hal kecil. Anda harus perhatikan, tapi sangat mempengaruhi hidup Anda. Karena itu mulai sekarang perhatikan hal-hal kecil yang membahayakan hidup Anda. Dan please, hentikan untuk Anda tidak mendengar dan melihat, apalagi mempraktekkan. Ragi sangat kecil, tapi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang yang kedua, pesan penting yang kedua, kita buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. Sama-sama kita baca 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kedua, pesan penting dari firman Tuhan hari ini adalah hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Karena pergaulanmu yang salah akan mengkamiri seluruh hidupmu. Cara bergaul zaman sekarang ini ada bermacam cara ya. Yang pertama, Anda bisa bergaul lewat pertemanan bersama pada umumnya. Misalnya contoh, kita berteman dengan orang gereja, berteman dengan teman komplek, berteman dengan teman sekolah, berteman dengan teman-teman yang mungkin memiliki hobi yang sama, hobi mancing, hobi mobil-mobilan, hobi olahraga, hobi bulu tangkis, hobi futsal, dan semuanya. Itu cara berteman. Nah, orang-orang yang ada di komunitas ini, perhatikan, bisa menjadi tempat kita bergaul. Dan tentu saja pergaulan akan mempengaruhi budaya, karakter, kehidupan Anda. Ingat ya. Sekarang yang kedua. Cara bergaul yang kedua masa kini, itu lewat media sosial yang kita ikuti. Kita harus jujur mengakui bahwa pergaulan yang sangat membahayakan hari-hari ini adalah lewat media sosial. Sosial media punya pengaruh yang begitu kuat dalam mempengaruhi pola pikir, prinsip, dan juga keputusan-keputusan dari banyak orang. Saudara, anak kecil bisa tahu banyak hal lewat media sosial. Saudara, orang di kampung, dia bisa tahu di mana-mana hanya dengan media sosial. Saudara tahu ada banyak orang sudah dipengaruhi menjadi suka makanan-makanan tertentu karena media sosial. Ya, jadi ada banyak orang tanpa disadari ada sebuah pergaulan baru di era ini. Dia nggak ketemu langsung tapi lewat sosial media bergaul. Mungkin dia nggak kenal, mungkin mereka tidak bersentuhan. Tapi pengaruh dari media sosial ini sudah mempengaruhi banyak orang. Dari media sosial ini orang menjadi suka. Orang punya kebiasaan yang baru. Dari apa yang dia dengar, dia tonton, dia lihat. Dan itu mempengaruhi prinsip-prinsip kehidupannya. Amin. Jadi perhatikan, kita mesti hati-hati dengan siapa kita bergaul. Jadi saudara sekarang nggak bisa bilang, oh saya nggak mau keluar dari rumah supaya nggak kena pergaulan yang buruk. Sosial media itu bisa merusak saudara juga. Anda tidak bergaul dengan teman komplek, tapi Anda bergaul dengan sosial media, saudara bisa terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Jadi sekarang pergaulan yang buruk bukan hanya di sosial media. Pertanyaannya apakah kita mesti tutup pertemanan kita? Enggak, kita mesti sekarang berhati-hati. Anda mesti berjaga-jaga dengan siapa Anda bergaul. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus berhati-hati dengan pergaulan kita? Ingat, pergaulan kita itu bisa menjadi ragi yang mengkamiri seluruh adonan kehidupan kita.
mengkamiri, itu merusak, mempengaruhi. Pergaulan Anda bisa mempengaruhi dan mengubah prinsip-prinsip kehidupanmu yang baik, itu bisa berubah menjadi buruk. Karena terkamirkan oleh pergaulan. Saya agak sedih, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda datang. Di awal perbincangan kami bahas tentang bagaimana dia mengalami sebuah transformasi kehidupan rohani. Saya diberkati. Tapi satu ketika, karena sosial media, dia berubah dan sekarang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Sosial media. Dia terpengaruh. Dia bahkan mendesak saya, dia bahkan mempengaruhi saya, dia mengintimidasi saya dengan pengajian-pengajian yang gak benar. Yang saya tahu itu menyimpang. Tapi dia, pemuda ini, sudah terlanjur terhipnotis oleh pergaulan yang salah lewat sosial media. Kenapa bisa terjadi? Karena dari kebiasaan-kebiasaan Anda bergaul, kebiasaan Anda berbicara, kebiasaan Anda berkomunikasi, kebiasaan Anda memperhatikan, mengamati, mendengar, bahkan mendengar yang salah dari teman-teman Anda, dari sosmed Anda, itu bisa mempengaruhi kehidupanmu. Oleh karena itu sekarang, pesan penting yang kedua ini, Anda perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Mari perhatikan dengan siapa engkau berteman. Perhatikan dengan siapa engkau berkata-kata. Perhatikan sosial media apa yang engkau sedang klik. Perhatikan YouTube siapa yang engkau dengar. Perhatikan. Dan ini Anda mesti punya basic yang kuat di kebenaran firman Tuhan. Olehnya saya mendorong setiap Anda yang belum tergabung dengan small group manapun, saya ingin Anda tertanamlah di small group yang ada. Berikutnya, kalau Anda tahu ada teman sahabat keluargamu yang belum tergabung atau mungkin ke small groupnya bolong-bolong, ayo dorong motivasi mereka untuk kumpul. Karena pergaulan yang buruk, yang salah, bisa merusak kebiasaanmu yang baik. Ingat ya, sedikit lagi bisa mengkamirkan seluruh adonan. Satu kata kecil yang diucapkan oleh teman, yang diucapkan di media sosial oleh seorang teman, oleh seorang influencer, itu bisa mempengaruhi seluruh hidupmu. Saya ulangi, sedikit lagi akan bisa mengamirkan seluruh adonan. Satu kata kecil yang diucapkan oleh seseorang dan Anda dengar, itu bisa mempengaruhi kehidupanmu. Karena itu, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Tuhan berkati saudara, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kini waktunya Roh Kudus bicara lebih dalam kepada setiap kami. Kami dapat menangkap firman ini, kami dapat cerna dengan baik, dan tentunya kami boleh fokus untuk waspada di hari-hari yang sulit ini. Kami semakin melekat dengan Tuhan, tertanam di sebuah rumah rohani, yang olehnya Tuhan tetapkan kami ada di sana, dan kami mau komitmen melekat di sana bagi kemuliaan Tuhan. Berkati sharing kami malam ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita masuk dalam sebuah sharing. Nah, sharing kali ini agak sedikit berbeda, saudaraku ya. Saya kepingin Anda menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan penting yang akan menjadi bahan sharing kita. Silahkan saksikan kepada teman-teman Anda yang pertama, siapa orang yang mempengaruhi kehidupanmu dalam beberapa waktu ini? Yang pertama. Yang kedua, pengaruh apa yang Anda rasakan dalam beberapa waktu ini sejak Anda bergaul dengan seseorang atau sesuatu itu? Apakah Anda semakin baik ataukah semakin merosot dalam rohanimu? Jangan malu untuk sharing, karena di small group ini kita harus sharingkan sebuah realita. Ketika Anda jatuh, kita akan bersama-sama menopang saudara untuk bangkit kembali. Amin. Sekarang, apa berkat yang sudah dapatkan?
lewat pelajaran ini, dan tentunya keputusan apa yang akan Anda lakukan setelah Anda tahu bahwa hidup Anda bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Selamat membagikan apa yang Anda alami bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.